Iya. Tapi tetap semangat ya Pak Iya, ya. pastinya. LMS-nya. Siap. Pasti. Ini kita baru melakukan PI untuk yang pertama kali ya Pak ya. Iya, siap. Nanti kedepannya saya akan sering bermain ke lembaga Pak Didi, ke sekolah sini untuk melaksanakan pendampingan sampai ke 6 nanti. Nah ini untuk pendampingan pertama kita nanti hanya sekedar sharing-sharing, ngobrol-ngobrol aja. Pak Didi nanti silakan menyampaikan apa aja yang sudah dialami nanti selama kita sebulan kemarin belajarnya. Nah ini Pak Didi kemarin sudah saya infokan untuk fokus pendampingan, menyiapkan portofolio digital, terus juga LK saat lokal 0 dulu, termasuk itu. Ya. Untuk kali ini saya ingin Pak Didi membagikan cerita nih, kalau respon Bapak Ibu serta Bapak Kepala Sekolah di sini terkait dengan Pak Didi sekarang sudah menjadi CGP angkatan 10. Nah, itu respon teman-teman bagaimana Pak? Untuk dari respon teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah itu sangat mendukung sekali, apalagi di sini hanya dua CGP. Jadi di situ nanti dibuat contoh sama Bapak Ibu guru yang lain dan memajukan sekolah, terutama program-program sekolah agar berjalan dengan baik sesuai dengan ilmu yang didapat di CGP. Jadi diterapkan di sekolah, kemudian disampaikan kepada teman-teman sejawat bagaimana CGP itu harus bagaimana, kemudian disampaikan ke anak-anak itu harus bagaimana. Jadi untuk disinkronkan dengan visi misi sekolah. Luar biasa, sepertinya Pak Didi ini sudah mulai menerapkan pembelajaran 1 bulan kemarin selama daring ya Pak ya. Ya. Nah, karena udah berjalan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lebih ya Pak ya. 1 bulan lebih. Itu kan Pak Didi sudah memperoleh pendidikan pembekalan modul 1.1 dan 1.2 ya. Bahkan sekarang sudah mau menginjak 1.3. Sudah ya Pak ya? Sudah mulai berjalan 1.3. Nah, ini Pak Didi pastinya sudah melaksanakan aksi nyata. Iya. Sudah ya Pak ya, sudah membuat. Nah, aksi nyata di modul 1.1 dan aksi nyata di modul 1.2. Bisakah Pak Didi membagikan pengalamannya kemarin itu saat membuat aksi nyata itu seperti apa responnya rekan-rekan, seperti apa responnya murid-murid. Nah, ini melibatkan murid atau enggak Pak kemarin itu? Ini melibatkan murid juga di kelas maupun di luar kelas. Jadi Bapak kita itu kerjasama dengan teman-teman sejawat bagaimana nanti program saya dalam CGP ini, entah itu dari pembelajaran atau P5, kita kan sudah kurikulum merdeka, kurikulum merdeka kelas 7-8 itu kegiatannya juga CGP sangat full juga, di kolaborasi antar guru dan kepala sekolah itu harus juga disetujui kepala sekolah dulu, karena kerjasama antar guru harus juga didukung sama kepala sekolah agar satu program pembelajaran tadi berjalan dengan lancar. Kemudian dari siswa ada grade-nya, dalam arti grade pembelajaran yang mulai dari tidak enak, kemudian kita bisa membuat suasana siswa lingkungan sekolah itu menyenangkan dan nyaman bagi siswa atau teman guru sejawat. Misalnya kita mempunyai metode pembelajaran baru, kita sampaikan kepada teman sejawat, kita pakai metode ini biar anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran metode lama dan lain sebagainya. Berarti anak-anak sudah merasakan dampaknya yang sudah diterapkan Pak Didi ini ya? Pak Didi? Iya, Pak Didi, mohon maaf. Oke, untuk yang dirasakan untuk anak-anak sudah didapatkan mulai dari profil pelajar Pancasila itu sudah didapatkan semua, mulai dari mandiri, kemudian pembelajaran sesuai dengan zaman pada zamannya,
itu sudah mulai dari penggunaan elektronik, kemudian pembelajaran di luar kelas, tidak monoton di dalam kelas. Jadi anak-anak itu nggak bosan. Jadi pembelajaran itu ada variasinya, ada media pembelajaran yang menarik, kemudian tidak itu bisa menonton bioskop, kemudian bisa mengambil, berhubung saya pelajaran saya bahasa Indonesia, saya tambahkan bioskop. Kemudian kita ambil di situ unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya itu bagaimana. Terlihat perbedaan nggak Pak itu antara Pak Didik menyampaikan dengan media yang bervariasi dengan hanya ngomong saja sama anak-anak, itu terlihat nggak hasilnya? Perbedaannya luar biasa kalau di sini. Kalau misalnya pembelajaran dulu, kalau kita hanya berbicara saja, anak-anak itu juga bosan. Kita berbicara, anak-anak menulis. Nah di situ bosannya di situ. Kalau di sini menariknya di pembelajaran baru yang sudah saya terapkan, kita memakai media. Kemudian anak-anak di situ dituntut untuk kreatif, kemudian bisa menalar kritis apa yang saya tampilkan. Misalnya kita menonton film atau video yang kita sudah pilih, dalam arti kita sudah disensor dan lain sebagainya, itu anak-anak sudah mengambil unsur-unsurnya. Dia bisa berpikir kreatif dari sudut filmnya, nanti apa pesan yang disampaikan itu apa. Jadi anak-anak itu sudah ada berpikir sendiri. Ini nanti unsurnya masuk unsur intrinsik, kemudian nanti perannya ini antagonis dan lain sebagainya. Berarti Pak Didi ini kalau saya tangkap dari pengalaman yang diceritakan sudah menerapkan apa itu filosofi pendidikan menurut KHD, di mana anak-anak sekarang memang zamannya IT ya Pak ya. Kalau kita hanya sekedar ngomong, memberi materi, pasti mereka juga akan merasakan bosan, kurang menyenangkan. Karena anak-anak sekarang mungkin HP-nya aja lebih canggih dari kita, teknologinya mereka mungkin sudah jauh daripada kita, tapi kan dimana kita sebagai guru harus bisa, harus mengikuti anak-anak, jangan sampai kita kalah sama anak-anak. Nah, apalagi di dalam pendidikan guru penggerak ini banyak sekali yang bisa Pak Didi ambil ya, sangat bermanfaat ya Pak ya. Bermanfaat, banyak. Semoga nanti kedepannya banyak melakukan perubahan-perubahan Pak Didi. Untuk pembelajaran selama PGP ini kan kita laksanakan secara daring ya. Kalau untuk bersama fasilitator, juga bersama saya juga. Hanya baru kali ini kita sudah kedua kali ini ya kita berjumpa di Loka 0 dan PI ini. Nah, selama pembelajaran daring melalui LMS itu yang Pak Didi rasakan seperti apa? Kendala atau fleksibilitas waktunya atau apa, pengalamannya gimana Pak Didi? Pengalaman di sini sangat luar biasa di sini, karena di sini satu kita juga dituntut untuk online, otomatis kita tuh harus update pemberitahuan apa yang ada di LMS tadi. Jadi kemudian tugas-tugas itu ya juga banyak, ya lumayan lah. Itu bagi saya lumayan banyak. Cuma kita ya juga harus pintar-pintar membagi waktu antara pekerjaan sekolah sebagai guru asli, karena yang kita hadapi juga adalah makhluk hidup ya, anak-anak itu. Jadi membagi waktunya antara pekerjaan LMS CGB ini sama pekerjaan di rumah dan pekerjaan di sekolah, ini sangat luar biasa. Pembagian waktunya itu sangat luar biasa, sampai bisa sampai jam malam dikerjakan. Pembagian waktunya harus teratur. Itu merupakan pengorbanan memang ya. Iya betul. Di mana kita sebagai CGP, karena banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh nantinya, kita juga jangan ragu-ragu untuk berkorban, terutama waktu. Memang kalau waktu itu ritmenya nanti akan berbeda Pak Didi, sebelum menjadi CGP dan sesudah menjadi CGP pasti terasa perbedaannya. Iya betul. Karena kita terbiasa, biasanya ada. Nah betul itu Pak Didi. Banyak sekali waktu, jadwalnya ini, jadwalnya ini. Jadi kita sudah terbiasa, misalnya kita pendidikannya nanti 8 bulan dengan ada deadline waktu tanggal sekian-sekian kita, jadi nanti diajarin kita harus menyelesaikan
sekian sampai tanggal sekian. Jadi nanti kita kalau misalnya sudah lolos ini, kita nanti di lembaga kita jadi akan terbiasa oleh kegiatan. Iya, betul. Berarti Pak Didi awal-awal ini mungkin butuh penyesuaian ya kemarin Pak Didi ya. Iya, penyesuaian belum. Penyesuaian itu ini memang harus ekstra, butuh pengorbanan, tapi saya percaya Pak Didi akan mampu nanti ke depannya. Pak Didi juga tadi ini sudah menceritakan, mungkin nanti akan terbiasa. Ini kan baru 1 bulan. Satu bulan penyesuaian. Yang penting sehat Pak Didi. Iya, siap. Ya, yang penting sehat. Penyesuaian nanti kalau terbiasa itu sudah tidak akan menjadi ini beban lagi Pak Didi. Memang menggerakkan itu tidak mudah, kan harus dimulai dari diri sendiri. Kita kan di sini mengikuti program pendidikan guru penggerak, namanya guru penggerak. Itu motonya apa Pak Didi? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, harus tergerak dulu dari dalam hati, dari dalam diri, dimulai dari diri sendiri, baru kita bisa bergerak. Kalau kita sudah bergerak, memberikan contoh sama yang lain, insya Allah nanti yang lain ikut bergerak juga. Jadi saya mengapresiasi usaha Pak Didi selama ini, 1 bulan ini sudah berusaha untuk menyesuaikan, dan alhamdulillah kita sekarang sudah mulai terbiasa dengan jadwal LMS yang kejar-kejaran setiap hari. Pikon tuh kan. Baik Pak Didi. Nah, selama 1 bulan ini kan belajar secara daring bersama Bapak Fasilitator, bersama Bapak Subhan. Tentunya Pak Subhan sudah tidak asing untuk kita ya Pak Didi ya. Nah, ini harapan atau kekhawatiran apa saja nanti yang diharapkan Pak Didi itu seperti apa dari adanya pembelajaran daring bersama fasilitator ini? Harapan dulu deh. Harapan saya untuk fasilitator apa? Fasilitator. Untuk fasilitator, satu, untuk sabar membimbing CGP baru ini, karena satu, ini juga baru di dunia CGP. Jadi satu, membagi ilmunya itu tidak pelit-pelit, berarti langsung ya, jadi langsung total. Ya cukup itu saja sih bagi saya. Waktunya juga harus ditambah lagi lah, karena ada beberapa time itu waktu jeda lama. Itu harapannya Pak Didi untuk kegiatan pembelajaran daring ini ya. Betul. Kalau kekhawatiran Pak Didi ini apa yang dikhawatirkan dengan adanya pembelajaran daring ini? Kekhawatiran saya di sini mungkin ada beberapa CGP misalnya salah menafsirkan. Dalam arti salah menafsirkan, kita kan berbeda. Ya. Kalau kita tatap muka sama online, kita nanti pasti akan salah tafsir. Misalnya si Bapak Fasil berbicara A, kita nanti si B, C, D, E itu pasti akan beropini yang berbeda-beda. Jadi tanggapannya si B seperti ini, si C seperti ini. Jadi kalau misalnya perbedaannya itu memang jauh sekali. Kalau online daring sama tatap muka, kalau tatap muka kan lebih asik, lebih nyaman, kemudian kita bisa langsung. Kalau daring kita berpikiran yang mungkin kesana kemari. Kalau setiap CGP pasti berpikirannya berbeda-beda. Semoga nanti kekhawatirannya Pak Didi itu bisa diatasi lah ya, baik dari Bapak Fasilitator ataupun dari saya sebagai pengajar praktiknya Pak Didi. Semoga nanti setiap kegiatan itu kita bisa tarik benang merahnya. Yeah. Jadi apapun yang disampaikan teman-teman, apapun yang disampaikan teman CGP, Bapak Fasilitator, itu di akhir kan itu pasti ada kesimpulan. Yeah. Nah, untuk mengatasi rasa kekhawatiran Pak Didi, untuk sementara Pak Didi itu bisa menyimak baik-baik apa akhir dari kesimpulan yang disampaikan. Nah, dari situ ya nanti tidak ada salah paham atau persepsi yang tidak sama. Dukungan
kepala sekolah dan rekan guru di sini tuh gimana Pak selama Pak Didik melaksanakan pembelajaran secara daring? Dukungan sangat didukung sekali sama bapak kepala sekolah atau teman sejawat, mensupport sekali dalam kegiatan JGB ini. Dalam arti satu untuk memajukan sekolahan atau lembaga tersebut. Misalnya ada perwakilan dari sekolah kita, ada JGB, otomatis satu bangga ya, ilmunya bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Betul. Berarti tidak ada kendala, maksudnya kalau tahu Pak Didik misalnya jam siang nih, jam 1 kan biasanya kita meet itu ya di rukol ataupun di ruang elaborasi. Berarti teman-teman yang lain pun juga misalnya mengetahui itu mendukung ya Pak? Iya, mendukung sekali. Alhamdulillah, karena dengan dukungan teman-teman juga nanti akan memberikan kelancaran untuk Pak Didik. Iya. Nah, kita lanjut nih bahas modul Pak. Iya. Setelah kita bahas tadi ekosistem yang ada di sekitar Pak Didik, kita kembali ke filosofi pendidikan yang sudah Pak Didik pelajari. Apa perubahan yang dilakukan Pak Didik di ruang kelas khususnya agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kalau yang sudah saya terapkan dan ada perubahan di kelas itu satu, banyak sekali perubahan, misalnya dari siswanya, entah itu mengelola, contohnya saja kita bisa mengelola kelas walaupun tanpa kita perintah, dia tahu nanti ada kesepakatan kelas, siswa ini harus ngapain, piketnya harus jam berapa. Misalnya kalau piket maksudnya jam 7, berangkatnya harus lebih pagi lagi. Itu ada kesepakatan. Jadi di situ ada peraturan antar siswa, kesepakatan kelas. Kemudian misalnya ada guru yang belum datang di situ. Ada jadwal tersendiri anak tersebut, misalnya jemput, apakah ada tugas atau dari guru belum datang terlambat atau ada repot. Jadi ada siswa langsung respon ke ruang guru, ternyata gurunya ada. Jadi banyak sekali perubahan di kelas, misalnya menata kelas sesuai dengan harapan anak-anak sendiri. Jadi guru tidak boleh memaksa anak ini harus ini, cuma harus guru satu mendampingi sebagai kreatif mana anak-anak ini, nggak boleh berhenti dalam arti satu berpikirnya kreatif dan lain sebagainya, mengelola kelas dan administrasi kelas juga. Berarti Pak Didik sekarang lebih bisa menerapkan konsep dari filosofi KHD itu bahwa seorang guru itu hendaknya menuntun, bukan menuntut. Nah, ya, alhamdulillah jika sudah langsung Pak Didik bisa terapkan, semoga nanti anak-anak bahagia dalam belajar. Itu yang utama Pak. Karena kalau anak-anak itu tidak tertekan, otomatis mereka walaupun tidak ada pelajaran yang berat itu ataupun ada itu, mereka bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, kalau yang mendorong Pak Didik untuk melakukan perubahan tersebut itu apa Pak? Yang tadi sudah Pak Didik ceritakan. Yang mendorong mau melakukan itu apa? Satu, kembali lagi ke hati kita, Pak. Di hati kita. Kalau misalnya karena kita juga dituntut, karena itu juga kewajiban kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita bisa mencetak anak-anak ini menjadi luar biasa di depan, dibanggakan orang tua dan dibanggakan oleh sekolah. Jadi kita di situ kembali lagi ke panggilan hati kita. Jadi bagaimana anak ini bisa menggapai atau mencapai prestasi atau cita-citanya tersebut. Lebih ke panggilan hati ya, iya. Pak ya. Berarti Pak Didik udah bisa tergerak dari dalam diri. Alhamdulillah
Dan itu kita baru ini ya Pak ya, nanti di modul-modul berikutnya itu asik sekali nanti yang dipelajari Pak Didik berkaitan langsung dengan ilmu bagaimana menangani murid-murid itu sejatinya gimana. Nanti sampai modul 3 itu benar-benar seru itu Pak. Oke, siap. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, respon dari murid-muridnya Pak Didik sekarang itu lebih bahagia gitu ya. Iya, Tadi sudah dijelaskan Pak Didik. Nah, apa saja selanjutnya yang ingin Pak Didik perbaiki? Yang saya Kan sudah ada perubahan nih. Iya. Perubahannya setidaknya meningkatlah ya tadi lebih baik apa yang dirasakan anak-anak juga ada perubahan. Nah, apalagi yang ingin Pak Didik perbaiki untuk ke depan? Mungkin saya perbaiki yaitu metode-metode pembelajaran yang lebih baru lagi. Jadi Update. Iya, harus update mengikuti zaman juga. Kalau misalnya anak-anak zamannya sekarang, jadi kita ya juga harus mengikuti di zamannya anak itu tersebut. Jadi metode pembelajaran harus disesuaikan dengan zaman sekarang. Kalau misalnya tahun 2024, kemudian besok lagi ketemu tahun 2005, kita juga harus menggunakan metode terbaru lagi sesuai dengan apa zaman itu berlaku di tahun 2005 misalnya. Kalau 2004, 2024 misalnya kita melakukan metode si A, berarti kita nanti di tahun 2025 kita menggunakan metode baru lagi sesuai dengan zaman 2025. Berarti upgrade diri gitu Iya, ya betul. Pak ya. Semoga nanti Pak Didik bisa mewujudkan apa yang ingin diperbaiki, bisa terwujud, bisa berubah dengan baik. Itu bisa Pak Didik siasati dengan mengikuti apa ya pelatihan-pelatihan, terutama pengembangan diri itu Pak. Karena pengembangan diri itu untuk guru terutama itu memang sangat penting. Kan nggak mungkin kita itu menggunakan apa yang betul yang dikatakan Pak Didik tadi. Belum tentu metode di tahun sebelumnya itu kita terapkan di tahun ini itu sesuai. Iya. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru harus mengupgrade diri, mengikuti pengembangan diri, salah satunya melalui PGP ini. Nah, karena di sini luar biasa nanti yang akan Pak Didik dapatkan untuk mengembangkan diri Pak Didik, baik menangani murid, bagaimana bersikap dengan rekan sejawat, bersikap dengan stakeholder yang ada di sekolah, semuanya nanti akan ada di sini. Lalu ini Pak Didik yang ingin saya tanyakan berikutnya, kan Pak Didik sudah melakukan aksi nyata itu ya, sudah dituangkan di dalam jurnal refleksi bimbingan belum? Sudah upload 2. Sudah ya? Iya, modul 1 sama modul 2. 1.1. Iya, 1.1, kemudian 1.2. Untuk 1.3 ini kan masih dalam proses. Iya. Untuk 1.1 sama 1.2 sudah saya up di jurnal bimbingan. Berarti di jurnal bimbingannya Pak Didik upload jurnalnya sekalian aksi nyata gitu ya? Iya, betul. Jadi langsung 2 ya Pak ya? Langsung, enggak, bertahap 1.1 duluan, baru nanti 1.2 sesuai dengan Iya, modul. maksudnya itu satu file, satu uploadan untuk 1.1 itu Pak Didik jadikan satu atau beda? Oh, berbeda. Berbeda Aksi ya? nyata saja. Aksi nyata saja. Yang jurnal bimbingannya? Sama. Oh itu satu file itu ya Pak ya? Iya. Oh berarti gini Pak Didik, nanti karena kan berbeda itu jurnal refleksi bimbingan sama aksi nyata itu berbeda. Jadi nanti Pak Didik tolong buat lagi ya. Iya. Untuk jurnal bimbingan kan ada model-modelnya, ada model 4P, 4F atau model topi itu. Pak Didik bisa pilih salah satu model itu untuk membuat jurnal refleksi bimbingan. Nah kalau aksi nyata, coba nanti saya lihat aksi nyatanya ya Pak ya. Nanti aja Pak, baik aksi nyata di modul 1.1 ataupun 1.2. Kita lanjut dulu. Nah jangan lupa nanti aksi nyatanya
juga jurnal diri mingguannya semuanya disertakan di link portofolio digital Pak. Nah ini yang digunakan, oh Pak Didik sudah membuat ya? Sudah membuat portofolio digital? Sudah. Coba Pak dibuka Pak. Media atau platform yang digunakan apa Pak? Google Site? Iya. Kan kapan hari itu sudah saya share link untuk panduan membuat. Iya. Nah, jadi kalau bisa sesuai itu Pak. Soalnya Google Site-nya yang model guru penggerak sama Google Site misalnya media lain itu bisa berbeda. Jadi nanti kalau memang kita seharusnya sesuai dengan yang dimau di model guru penggerak karena ada penilaiannya nanti Pak. Site Google. Tapi sudah buat ya? Sudah. Yang di sama lokal itu. Iya. Terus aku Cuma tinggal Pak Didik tinggal pakai isi apa? aja. Pak Akunnya pakai apa? dulu. Guru belajar IT. Iya. Akunnya Pak Didik sendiri ya. Iya. Soalnya itu nanti linknya akan dikumpulkan saat akhir setelah selesai loka 7 nanti. Itu linknya diminta oleh BPDB. Nah, komponen apa saja yang dituangkan di dalam portofolio digital Pak Didik kemarin? Sudah membuat rumah-rumahnya? Rumah-rumahnya baru dua. Cuma satunya nanti kan ada tugas-tugas yang modul 1 saya masukkan situ. Akhirnya satu kali. Nanti kalau bisa itu Pak disendirikan artefak aksi nyata. Itu aksi nyatanya nanti dari modul 1, modul 2, modul 3. Nah modul 1 itu diberi anak lagi bisa modul 1.1, 1.2. Jadi nanti orang membukanya itu tidak bingung. Oh, iya. Kalau di halaman depan cukup diberi profil sama foto lembaga, alamat lembaga. Bolehlah Pak dikreasikan seperti apa. Oke Pak, nanti aja Pak, nggak apa-apa itu dilihat sambil nunggu jaringannya ya. Yang ingin saya gali lagi dari Pak Didik ini nih, kompetensi apa yang sudah ada yang ada dalam diri Pak Didik, terutama dari nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada di dalam diri Pak Didik itu apa yang sudah baik? Kalau yang saya lihat itu satu, kolaborasi dengan teman-teman sejawat, guru, kemudian sering komunikasi dengan kepala sekolah, sharing, programnya apa, kemudian baru nanti saya jadikan satu misalnya dengan P5 atau program kurikulum merdeka ini bagaimana, pembelajarannya bagaimana, seperti itu yang ada di saya. Kemudian untuk dari siswa, saya tidak membebankan kepada siswa, jadi saya membebaskan. Yang penting saya satu hanya bisa menuntun, kemudian mengarahkan, dalam arti mengarahkan itu, oh ini salah, yang betul ini. Jadi kita menuntun anak ini dalam pembelajaran ini betul atau salah. Jadi kita sampaikan dengan baik kepada anak-anak di situ. Berarti nilai kolaboratif yang sudah ya. baik yang ada dalam diri Pak Didik ya. Semoga untuk yang keempat nilai lainnya nanti Pak Didik bisa tingkatkan. Siap. Semuanya bisa menjadi baik mulai dari nilai mandiri ya. Lalu kalau menurut Pak Didik sendiri, kan Pak Didik yang bisa membaca kemampuan Pak Didik, yang perlu ditingkatkan apa? Yang perlu ditingkatkan tadi yaitu model pembelajaran, kemudian kita model pembelajaran yang baru lagi, kemudian mengambil hati para siswa yang paling inovatifnya di situ yang kurang dari saya. Kalau menurut Pak Didik kan kelemahannya Pak Didik saat ini ada di kurang inovatif gitu ya. Nah untuk mensiasati sendiri, menurut Pak Didik ini gimana supaya nanti Pak Didik lebih bisa menjadi guru yang inovatif lagi? Yang satu ya ikut seminar, kemudian ikut pelatihan, entah itu perkumpulan MK
ada pelatihan online secara daring dan lain sebagainya. Jadi ada penambahan ilmu, kemudian kita bisa terapkan di sekolah. Nah, Pak Didik sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjadi guru yang lebih inovatif lagi. Nanti rencananya setelah Pak Didik bisa melaksanakan tindak lanjut yang direncanakan Pak Didik, perubahan yang diharapkan Pak Didik itu seperti apa? Terutama untuk murid. Berharapnya anak-anak gimana setelah Pak Didik sudah menjadi guru yang inovatif? Harapan saya siswa lebih kreatif, kemudian lebih mandiri lagi, kemudian berpikir kritis terhadap pembelajaran. Misalnya ada pembelajaran apa, dia langsung tanggap, jadi berpikir kritis. Dan berpikir kritis terutama yang kita butuhkan di era digital saat ini ya Pak ya. Ya, karena memang kalau kita bandingkan dengan zaman dulu itu sudah ibaratnya 180 derajat. Iya, betul. Kita ya ini memang benar sekali itu filosofi KHD. Kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya Pak ya. Jadi luar biasa Pak Didi. Kita sharing lagi sedikit lagi setelah Pak Didi menceritakan banyak sekali pengalaman-pengalaman dan perubahan yang sudah ada, yang sudah dilakukan Pak Didi. Tadi apa ini ide baru atau pembelajaran yang Pak Didik dapatkan setelah sesi pendampingan dengan saya saat ini? Satu, dapat ilmu baru tentang satu CGP. Awal mulanya kita tidak tahu CGP itu apa, jadi kita mendapatkan arahan CGP itu seperti ini. Jadi kita dapat ilmu baru saya bisa kembangkan tularkan ke teman-teman saya sejawat, sesama guru. Itu Bu. Jadi ada ilmu baru tentang CGP ini apa sih dan lain sebagainya. Yang dulunya hanya sekedar mendengar CGP guru penggerak tapi tidak tahu di mana prosesnya dalamnya seperti apa gitu ya Pak ya. Dan yang sudah baik kalau menurut Pak Didik dalam proses pendampingan kita saat ini apa? Atau ada yang perlu diperbaiki Pak Didik inginnya untuk pendampingan yang berikutnya itu seperti apa? Untuk pendampingan ya mengikuti jadwal aja. Mengikuti jadwal sesuai dengan porsi dan arahan. Misalnya dari pusat seperti ini kita ikuti saja. Kemudian jadwal ya juga sudah ditentukan juga. Nggak ada ini ya Pak ya, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, cuma di sini kan lancar. Jadi saat pendampingan lancar, kemudian komunikasi juga lebih baik, bagus. Di situ yang saya ambil dari komunikasinya antar pembimbing atau pendamping sama CGP, komunikasinya bagus. Nggak ada keinginan apa gitu untuk kedepannya, untuk pendampingan berikutnya barangkali ini Bu Fauzia perlu ini atau perlu ini gitu. Untuk pendamping masih belum kepikiran ya. Sudah pas ya Pak? Iya. Luar biasa Pak Didik, semoga nanti kedepannya kita bisa sama-sama berkolaborasi menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan lancar dan sukses, tentunya dengan hasil yang berdampak nyata untuk murid-murid Pak Didik khususnya dan juga rekan-rekan sejawat yang ada di lembaga ini ya Pak Didik. Baik, terima kasih Pak Didik atas waktunya. Selamat pagi. Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.